Kok bolunya keras gini pak? Mana kayak basi lagi? Perasaan kita baru beli tadi siang deh. Aduh, gigi bapak sakit. Kata Bu Linda bolunya empuk, tapi kok keras gini ya? Masa iya Bu Linda nipu kita, Bu? Ibu nggak tahu pak, padahal ibu pengen banget makan bolu ini. Tapi karena bolunya keras sama basi, ibu jadi gak bisa makan. Terus penyebab bolunya jadi keras gini apa ya? Masa iya karena tepung terigunya? Kayaknya iya deh pak, tapi kita jangan seujon dulu, kita nggak ada bukti. Terima kasih Pak Bu, udah mampir ke toko saya. Jangan lupa mampir lagi ya. Setiap hari itu saya selalu jual terigu yang baru dengan kualitas yang bagus. Kalau gini terus makin sukses sih. Kalau dihitung setiap harinya itu bisa datang puluhan juta sampai ratusan pelanggan yang beli terigu di toko saya. Padahal saya ini jualan yang lain, tapi mereka lebih suka dengan terigu yang saya jual. Hahaha. Ada Bu Linda, mau beli terigunya ya Bu? Iya pak, seperti biasa mau bikin kue pesanan pelanggan saya. Kebetulan nanti siang mau diambil ke toko. Tunggu sebentar ya Bu Linda, saya ambilkan terigunya dulu. Bu Linda kalau mau pakai terigu punya saya buat bikin kue, hasilnya pasti bagus. Saya jamin kue atau roti yang ibu bikin bisa selembut kain sutra. Haha, Pak Jamil ini bisa aja. Ini pak uangnya. Terigunya Pak Jamil emang gak ada lawan sih. Meskipun harganya murah, kalau kualitas jangan diragukan lagi. Tuh kan apa saya bilang, pokoknya terigu saya paling terbaik dari yang lain. Semoga toko kuenya makin ramai ya Bu Linda. Amin. Oh iya Pak Jamil, terigu bapak kan lebih murah dari toko sebelah. Udah gitu berat lagi. Emangnya nggak rugi gitu pak? Enggak dong Bu, buat apa saya merasa rugi? Lagian ini cuma tepung terigu, malahan saya untung banyak loh Bu Linda. Makanya saya gak mau naikin harga kayak toko lain. Pak Jamil ini tahu aja cara menarik pelanggan. Marketingnya juga ngeri ya. Haha. Ya udah pak, kalau gitu saya permisi ya. Soalnya mau bikin pesenan. Makasih ya Bu Linda, hati-hati di jalannya. Saya merasa senang sekali karena bahan rahasia itu toko ini jadi rame. Di rumah uang tabunganku juga semakin bertambah. Kalau kayak gini terus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Hahaha. Semoga Pak Bagas suka sama bolu ini. Teksturnya lembut banget. Udah pasti jadi seleranya Bu Indah. Haha. Pak Bagas sama Bu Indah udah datang. Kebetulan bolunya baru matang. Pasti rasanya lebih enak. Makasih ya Bu Indah, saya suka sama hiasan bolunya. Kalau rasanya enak, nanti saya minta suami saya buat beli lagi. Ini Bu Linda uangnya. Semoga rasanya beneran enak ya Bu Linda. Udah pasti enak dong. Pak Bagas tahu nggak? Bolunya lebih lembut banget loh. Saya pakai terigu Pak Jamil. Meski harganya murah, kualitas tetap bagus. Pak, nanti kita coba beli terigu di toko Pak Jamil ya. Ibu mau coba bikin kue pakai terigu Pak Jamil. Kalau Bu Indah mau beli terigu ke toko Pak Jamil, datang pagi-pagi. Soalnya siang dikit itu pasti terigunya habis. Wah, laku juga ya. Kalau bolunya nggak selembut yang Bu Linda bilang, saya balik lagi ke sini. Hahaha. Haha, siap Pak. Saya bakal ganti rugi. Ayo Bu, kita pulang sekarang. Bapak gak sabar coba bolu ini. Iya, ayo Pak, kita pulang. Makasih ya Bu Indah. Iya, sama-sama. Jangan lupa mampir lagi ya Pak Bagas, Bu Indah. Wah, hari ini aku dapat uang 10 juta. Aku nggak nyangka bisa pegang uang sebanyak ini dalam sehari. Ini sih benar-benar menguntungkan buat aku. Pak, emangnya kamu gak takut ketahuan sama pelanggan? Kamu sudah berbuat curang dari beberapa tahun yang lalu. Ibu tenang aja, buktinya sampai sekarang Bapak masih aman. Gak ada yang tahu apa yang dibalik terigu yang Bapak jual. Ibu cuma mau ngingetin aja Pak. Kamu harus hati-hati. Kita nggak tahu loh kapan pelanggan akan sadar dengan kecurangan Bapak. Iya, semua buat kamu Bu. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri setelah ini. Tapi Ibu harus kasih Bapak waktu 2 hari ya buat nambah uangnya. Iya Pak, Bapak tenang aja. Ibu pasti bakal nunggu. Bapak mau siapin terigu dulu buat dibawa ke pasar. Besok Bapak mau bawa lebih banyak daripada sebelumnya. Soalnya tadi aja sampai kekurangan. Ibu bantu ya supaya lebih cepat. Oh iya, bahan rahasia yang Bapak pakai masih ada kan? Ada kok, tapi untuk hari berikutnya udah gak ada. Kayaknya pulang dari pasar mau beli lagi deh. Ya udah, ayo kita ke gudang. Kita lembur malam ini. Ayo Pak, Ibu siap meracik sampai jam berapapun itu. Kok bolunya keras gini Pak? Mana kayak basi lagi? Perasaan kita baru beli tadi siang deh. Aduh, gigi bapak sakit. Kata Bu Linda bolunya empuk, tapi kok keras gini ya? Masa iya Bu Linda nipu kita Bu? Ibu nggak tahu Pak, padahal Ibu pengen banget makan bolu ini. Tapi karena bolunya keras sama basi, Ibu jadi gak bisa makan. Terus penyebab bolunya jadi keras gini apa ya? Masa iya karena tepung terigunya? Kayaknya iya deh Pak, tapi kita jangan seujon dulu. Kita nggak ada bukti. Bapak jadi ngerasa ketipu gini sama bolu Bu Linda. Tapi kayaknya Bapak bukan curiga sama Bu Linda, tapi sama Pak Jamil. Setahu Bapak harga terigu yang Pak Jamil jual itu murah. Mana banyak lagi. Kalau kita pikir-pikir bakal rugi kalau berani jual murah dengan isi yang banyak. Pak, kita nggak boleh
boleh seujud, jangan berburuk sangka kayak gitu. Mungkin Bu Linda salah pakai bahan, atau nggak ada yang terlalu banyak bahan yang Bu Linda pakai. Nanti kita beli lagi aja bolunya, yang ini kita buang aja. Maaf Bu, bukannya Bapak berburuk sangka, ini cuma perasaan Bapak aja kok. Padahal semuanya bolu ini bikinan tadi pagi. Kenapa sekarang udah basi ya? Mana keras lagi? Apa aku salah pakai bahan? Atau ini gara-gara terigu Pak Jamil? Bu Linda, saya mau beli bolunya dong satu, yang coklat pisang ya Bu. Maaf Bu, semua bolunya basi. Udah gitu teksturnya nggak empuk lagi, jadi nggak bisa saya jual. Ya Bu Linda gimana sih? Padahal saya pengen banget makan bolunya Bu Linda. Tapi kalau semuanya udah basi gini nggak apa-apa deh, saya nggak jadi beli. Hari ini aku banyak kehilangan pelanggan. Kayaknya ini dari terigunya deh. Soalnya udah 3 hari ini aku pakai terigu Pak Jamil. Jangan-jangan gara-gara itu. Kalau kayak gini terus, aku bisa rugi banyak. Kira-kira terigu yang Pak Jamil jual aman gak sih? Tapi kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Soalnya bolu itu bisa bertahan seharian. Tapi kali ini cuma setengah hari langsung basi. Mana keras lagi. Aku harus cari tahu tentang keanehan ini. Aku nggak bisa diem aja. Besok aku mau ke pasar lagi buat mastiin tepung terigu Pak Jamil. Bu Linda, maaf aja ya. Kemarin kan saya beli bolu Bu Linda, tapi bolunya nggak sesuai dengan ibu bilang. Bolunya keras, udah gitu basi lagi. Maaf ya Bu Linda, saya juga nggak tahu kenapa bolunya bisa keras sama basi secepat itu. Bahkan semua bolu di toko saya bernasib sama. Mungkin ini gara-gara terigu yang saya pakai. Bu Linda, udah tahu belum? Kabar tentang kualitas terigu Pak Jamil itu mulai tersebar di pasar. Beberapa orang bilang merasa aneh dengan roti atau kue yang mereka buat menggunakan terigu Pak Jamil. Roti sama kuenya seperti yang Bu Linda sama Bu Indah tadi, keras sama basi. Kayaknya terigu Pak Jamil tidak seperti yang dijanjikan. Pasti ada sesuatu di dalam terigu itu. Iya benar, saya juga curiga kayak gitu. Kemarin saya bikin cookies, masa iya keras kayak tembok? Bu Linda, gimana kalau kita buat terigu Pak Jamil ke laboratorium? Kita melakukan pengujian di sana. Saya setuju sama yang dibilang Bu Indah. Kita harus punya rasa curiga. Masa iya cuma Pak Jamil yang berani jual terigu dengan harga semurah itu? Sedangkan toko lain di setiap bulannya pasti akan naik harganya. Bu Linda, saya tahu ibu rugi besar karena semua bolu yang ibu jual tiba-tiba mengeras, bahkan baru beberapa jam. Tapi kita jangan diam kayak gini. Sudah banyak pelanggan Pak Jamil yang membahas kualitas terigunya. Pasti memang ada yang gak beres. Iya, saya setuju. Kita gak boleh diam aja. Saya rugi besar gara-gara terigu Pak Jamil. Kalau sampai ada sesuatu yang gak beres dari terigu itu, saya akan marah besar sama Pak Jamil. Bu Linda, saya tunggu kabarnya. Jangan lupa kasih tahu semua orang yang ada di pasar ini ya. Sekalian aja posting di sosial media supaya langsung tersebar luas. Baik Pak, Bu, kalian tunggu aja ya. Saya sama Bu Indah mau OTW dulu. Bu Indah, ayo kita OTW sekarang. Saya udah gak sabar, pengen tahu ada apa dengan terigunya Pak Jamil jual. Ayo Bu Indah, kita pergi sekarang. Ya ampun, Bu Linda lihat ini. Ternyata terigu Pak Jamil mengandung bahan kimia yang berbahaya. 80% kandungan kimia ini dari dalam terigu Pak Jamil. Apa? Jadi Pak Jamil pakai bahan kimia? Kenapa bisa? Terus bahan kimia yang Pak Jamil pakai untuk apa? Kalau dilihat dari sini, Pak Jamil mencampur terigu kualitas rendah dengan menambah bahan kimia untuk menambah berat dan volume terigu. Mungkin ini bisa dibilang terigu oplosan. Pantas aja kalau beli terigu kayak ngerasa berat gitu. Mungkin ini karena bahan kimia yang ada di dalam terigu. Bu Indah, saya gak mau diem aja. Saya harus posting kertas ini ke sosial media. Saya rugi gara-gara Pak Jamil. Bu Indah lihat, saya sudah upload foto hasil labnya. Semoga banyak yang lihat ya Bu Indah. Soalnya terigu Pak Jamil berbahaya banget. Betul, terigu ini jangan dikonsumsi terus-terusan. Mungkin di awal makanan yang kita buat akan terlihat bagus dan tekstur yang baik, tapi setelah itu akan berubah jadi keras sekaligus basi. Mungkin taktik ini menguntungkan bagi Pak Jamil, tapi dia nggak sadar dengan dampak apa yang dirasakan para pembeli. Semoga nggak ada yang kenapa-napa setelah para warga mengkonsumsi makanan yang berasal dari bahan tepung terigu Pak Jamil. Bu Linda tenang aja ya. Sekarang kecurangannya Pak Jamil sudah ketahuan sama kita. Tugas kita sekarang harus meminta pertanggungjawaban atas semua ini kepada Pak Jamil. Iya, saya setuju. Ayo Bu Indah, kita ke toko Pak Jamil sekarang juga. Ayo Bu Indah, semoga di sana sudah banyak warga yang komplain. Pak, Bu, tenang dulu. Saya bisa jelasin semua ini. Hasil laporan itu bisa aja palsu. Bapak Ibu tahu sendiri itu dari sosial media kan? Alah, mau alasan apa lagi? Ini hasil uji lab, mana mungkin palsu. Dasar pembohong. Pembohong. Pak Jamil pembohong. Pak Jamil harus tanggung jawab dengan semua ini. Pak Jamil banyak merugiin orang-orang yang ada di pasar ini. Pak Jamil, apa ini? Kenapa Pak Jamil berani jual terigu oplosan di pasar ini? Pak Jamil tahu kan terigu yang Bapak jual ini berbahaya. Bu Linda, tenang dulu. Mana mungkin saya menjual terigu oplosan? Malahan terigu yang saya jual kualitasnya lebih bagus daripada toko lain. Dilihat dari warnanya aja udah beda kan? Omong kosong. Kalau
kalau memang Pak Jamil menjual terigu dengan kualitas baik, mana mungkin bolu yang saya beli dari Bu Linda basi dalam waktu singkat. Mana keras lagi. Pak Jamil ngaku aja, terigu Bapak itu pakai bahan kimia berbahaya kan? Semua itu sudah tercatat di kertas hasil uji lab. Ya ampun, mana mungkin saya pakai bahan kimia. Saya tahu loh Bu Indah, bahan kimia itu berbahaya bagi tubuh kita. Ngaku aja Pak Jamil, jangan banyak alasan gini. Semua orang sudah tahu dengan kejahatan Pak Jamil. Sekarang udah nggak ada waktu buat bohong lagi. Betul itu, lebih baik juga laporin ke pihak berwajib aja. Ini sudah lebih dari kejahatan. Iya, saya setuju. Ayo Pak Bu, kita langsung ke kantor polisi aja. Pak, Bu, tunggu. Jangan laporin saya ke pihak berwajib. Saya nggak pernah jual terigu oplosan, Bu. Udahlah, jangan berbohong terus. Tunggu polisi datang ke rumah ya Pak Jamil. Lain kali harus bisa jadi orang jujur. Jangan kayak gini. Saya bersumpah demi Allah, saya gak mau beli terigu di toko Pak Jamil lagi. Saya merasa tertipu. Lebih baik saya beli ke toko lain. Ayo Bu Indah, kita pulang. Bu Linda, tunggu. Kenapa jadi kacau gini sih? Aku merasa reputasiku hancur dalam sekejap. Ini adalah surat peringatan dari kantor polisi. Toko Pak Jamil yang ada di pasar akan kami tutup untuk selamanya. Pak Jamil tidak bisa berjualan lagi di pasar. Meskipun Pak Jamil sudah membayar denda yang telah kami tentukan, toko Pak Jamil tetap kami tutup. Tapi Pak, kalau toko saya tutup, saya harus cari uang kemana? Toko itu sudah menemani saya selama bertahun-tahun. Masih untung, para warga hanya melaporkan Pak Jamil hanya untuk bayar denda. Coba kalau mereka menginginkan Pak Jamil masuk sel penjara, apa yang akan Bapak lakukan? Saya mohon Pak, saya nggak akan ulangi kesalahan yang sama. Saya melakukan ini karena hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak aja. Ingat, Pak Jamil, ini pertama dan yang terakhir kalinya. Kalau saya dapat laporan lagi, Pak Jamil melakukan hal yang sama, Pak Jamil akan mendapatkan hukuman lagi. Bukan hanya denda, tapi masuk ke dalam sel tahanan. Baik Pak, saya paham. Kalau itu, permisi. Mari Pak Jamil, Bu Nina. Mari Pak. Pak, udah Ibu ingetin kan supaya Bapak jangan gegabah. Bapak harus hati-hati. Bapak udah hati-hati Bu, mungkin sekarang emang udah waktunya ketahuan. Gara-gara ini kita nggak jadi jalan-jalan ke luar negeri. Ih, bikin pusing aja deh. Bu, tunggu. Kenapa malah ngambek gini sih? Lagian siapa juga yang mau ketahuan? Kalian berdua ini memang berani. Toko Pak Jamil langsung tutup untuk selama-lamanya. Semoga setelah ini Pak Jamil sadar akan kesalahan yang ia buat. Iya, semoga aja. Tapi kayaknya semua warga kampung ini nggak ada yang percaya dengan ucapan Pak Jamil. Mungkin mereka terlanjur sakit hati, termasuk sama Bu Linda. Iya betul. Kalau seandainya Pak Jamil buka toko lagi, saya nggak akan mau beli di toko dia. Lebih baik saya cari toko lain aja. Sekarang kita cari aman aja untuk tubuh kita. Mungkin di toko lain terbilang mahal, tapi itu nggak akan jadi masalah. Meskipun harga mahal, kalau kualitas bagus, semua orang juga pasti nggak akan ragu untuk beli. Ibu bener. Sekarang kita pulang yuk. Ayo Pak, Bu Linda, terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu. Terima kasih kembali Bu Indah. Hati-hati di jalan ya Bu Indah. Pak Bagas. Iya, kita berdua pasti hati-hati kok. Pak, kenapa belum ada yang datang ke toko baru kita? Dari pagi buka sampai sekarang siang belum ada yang beli satupun. Sabar, sebentar lagi bakal ada yang beli kok. Jangan terlalu terburu-buru, pasti bakal ada pembeli. Pak Jamil, saya mau terigu 1 kilo ya. Saya mau beli kue buat nanti malam. Boleh Bu, tunggu sebentar ya. Saya ambilkan dulu. Terigu yang saya jual terbuat dari serat yang mengandung bahan banyak protein. Bu, jangan beli terigu di Pak Jamil. Terigu yang dijual itu terigu oplosan, bukan terigu asli dari serat alam. Terigu ini mengandung banyak bahan kimia yang berlebihan. Oh, dasar penipu. Katanya dari serat alam, ternyata ini dari bahan kimia. Saya nggak jadi beli. Lebih baik saya ke toko lain aja deh. Ayo Bu, bareng saya. Kebetulan saya mau ke toko sebelah. Kita beli aja di sana. Mereka berdua itu curang. Jangan percaya dengan kata-kata manis mereka. Bu Indah, Bu, tunggu dulu. Suami saya berjualan jujur, dia nggak kayak gitu lagi. Pak, kenapa semua pelanggan Bapak pergi? Kalau kayak gini terus, mau punya uang dari mana kita? Bapak juga nggak tahu Bu, semua pembeli yang dulu setia kini menghindar dari Bapak. Kita sudah kehilangan semua pembeli, rekan, dan bahkan kepercayaan. Semua usaha dan kerja keras Bapak terasa sia-sia. Setelah Bapak memilih untuk menipu demi keuntungan sesaat, kehidupan Bapak berubah menjadi sepi dan penuh penyesalan. Sabar ya Pak, mungkin ini aja bentuk Bapak dari Allah. Karena selama bertahun-tahun kita menjual terigu oplosan, kita menipu, bahkan membuat kecurangan yang begitu besar. Sekarang kita fokus aja memperbaiki diri. Iya Bu, kita harus berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ada Bu Indah sama Bu Linda. Mau pada kemana Bu? Kayaknya buru-buru banget. Bu Linda, ada Pak penipu nih. Kita jauh-jauh yuk. Takutnya kita kena hipnotis lagi kayak dulu. Hahaha. Yuk kita pergi. Saya juga gak mau berurusan sama penipu kayak mereka.
Bu, kayaknya mereka menghindar dari Bapak ya. Sudah seharusnya begini. Udah kita pulang aja. Jangan terlalu dipikirin. Tapi Bapak gak bisa kalau terus kayak gini. Bapak mau minta maaf. Tapi kalau mereka ngejauh kayak gitu, gimana Bapak harus minta maaf? Ibu juga nggak tahu. Sekarang Bapak fokus upgrade diri aja. Mungkin setelah Bapak berubah, sepenuhnya mereka mau maafin Bapak. Iya Bu, semoga aja mereka mau maafin Bapak ya. Bu, Bapak memutuskan untuk menutup toko dan hidup dengan apa adanya, tanpa bisnis, tanpa pelanggan, dan tanpa teman. Bapak harus menjalani kehidupan yang jauh berbeda daripada sebelumnya. Iya nggak apa-apa Pak. Semoga uang ini cukup untuk waktu yang lama. Ajab yang datang pada Bapak dalam bentuk kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang di sekitar Bapak. Dalam kesendirian dan penyesalan ini, Bapak akhirnya menyadari bahwa uang yang didapat dengan cara curang hanya akan membawa kehancuran dan kesepian yang tak terhindarkan.